Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita persiapkan hati kita dalam masuk dalam ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya Bapa Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami mengucap syukur di siang hari ini. Kami dapat berdiri di tempat ini Tuhan. Kami mau datang bawa hati kami, mau sujud menyembah, mendengarkan firman kebenaran. Karena kami tahu sungguh Engkau Allah yang senantiasa menjaga menaungi kami, untuk bungkus melindungi kami setiap hari, setiap saat, dalam setiap hela nafas kami. Tuhan, kami tahu Engkau ada turut campur tangan dalam kehidupan kami. Segenap jiwa dan hati kami, pengharapan kami hanya tertuju kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau datang menyembah, memuji membesarkan nama-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Tutup bungkus ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah semua jadi seturut kehendak. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kami memuji membesarkan nama Tuhan pada siang hari ini. Kita bertepuk tangan. Bertepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Luar biasa ini. Sungguh sejarah yang biasa. Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita pujian Tuhan, tangan yang terbaik untuk setiap hari. Mari sama-sama katakan, Tuhan yang terbesar dan tak tertanding perbuatan Tuhan. Kau berdoa bagi Tuhan.
segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalan kami Tuhan, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajari segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Sebab Engkau sanggup mengadakan segala sesuatunya Bapa. Engkau sanggup mengadakan segala
selain kami datang di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami, menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Engkau teramat baik dan menyenangkan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, karena kami percaya hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini, di dalam ruangan ini. Lawatlah kami Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, karena kami rindu setiap perkataan yang keluar dari mulut-Mu Tuhan. Pakai lidah bibir mulut hamba-Mu ini untuk memberkati setiap telinga-telinga yang mendengar. Biarlah setiap hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama dengan saya semua katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, siang hari ini adalah kesempatan yang sangat istimewa. Kita boleh berjumpa satu dengan yang lain, memuji menyembah Tuhan. Kita boleh melihat ya, ada saudara-saudara seiman kita di dalam gereja ini untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan, bahkan boleh saling menguatkan, saling mengasihi, saling menegur, bahkan saling mengarahkan untuk hidup di dalam apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara, boleh kita berikan tepuk tangan kepada tim Praise and Worship pada siang hari ini luar biasa yang sudah memimpin kita untuk memuji menyembah Tuhan. Saya percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan, orang yang haus dan lapar akan Tuhan akan menemukan. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu saya merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan, Tuhan kemudian mulai membawa saya untuk melihat hari-hari hidup saya beberapa tahun ini, dan yang pastinya hari-hari hidup kita beberapa tahun ini. Tahun 2010 kita mengalami hal yang sangat luar biasa, COVID-19, yang menghantam negara demi negara di dunia dan merubah peradaban kehidupan. Dari peradaban kehidupan yang secara face to face, secara onsite, secara muka dengan muka kita bertemu, beralih kepada kehidupan secara online. Ya, semua dilakukan secara online, bahkan ibadah pun dilakukan juga secara online. Tahun 2020. Ketika masa COVID itu semakin berkurang, ada satu peristiwa yang kemudian menyita perhatian negara dan perhatian kita semua, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Itu menyita semua perhatian kita. Dan saya dengar pada saat itu harga Indomie yang 2.500 itu mau dinaikkan menjadi 15.000. Saudara, itu berita yang sangat berbahaya bagi saya sebagai pecinta Indomie. Tapi syukur puji Tuhan itu tidak terjadi. Jadi saya masih bisa menikmati Indomie. Bapak Ibu Saudara, peperangan terjadi antara negara dan negara. Setelah kejadian itu, saudara, kita melihat lagi ada bencana yang terjadi. Bencana yang terjadi beberapa hari yang lalu di Turki yang menewaskan ribuan orang. Bahkan di negara kita sendiri, di Jayapura, yang akhirnya menghancurkan beberapa rumah dan kafe, dan ada beberapa orang yang meninggal. Setelah itu kita juga mendengar bahwa ada berita prediksi dunia tentang tahun 2023 yang akan terjadi resesi. Resesi adalah penurunan ekonomi yang akhirnya membuat ekonomi itu menjadi hancur. Dan ini pasti akan berdampak kepada negara kita, dan ini juga bisa berdampak kepada kehidupan sosial. Orang bisa mencuri, orang bisa memukul hanya untuk supaya mendapatkan uang dan makan. Saudara, itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bahkan bencana yang terjadi kemarin di Makassar, kita adalah orang-orang yang hidup di kota Makassar yang baru saja pulih dari bencana kebanjiran beberapa hari yang lalu. Dan beberapa hamba Tuhan dan jemaat misi mengalami dampak dari gempa itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara mengikuti media sosial, ada peristiwa yang terjadi kalau tidak salah di Jawa. Satu gereja yang sementara sedang beribadah, lalu kemudian dihentikan oleh, seperti tadi kita sedang memuji menyembah Tuhan, ada satu warga yang kemudian masuk dan menghentikan dalam beribadah. Dan ini menjadi sebuah berita yang sangat viral dan dikomentari oleh banyak sekali orang termasuk pemerintah. Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya sampaikan adalah kita sedang mengalami atau melewati fenomena demi fenomena. Firman Tuhan katakan, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ketika saya melihat peristiwa demi peristiwa yang terjadi ini, saya kemudian dibawa Tuhan untuk melihat bahwa rupanya fenomena-fenomena ini
bukan hanya terjadi secara kasat mata, artinya bisa kita lihat, tetapi ada juga fenomena-fenomena yang terjadi secara tidak kasat mata. Saudara jangan salah, yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Ada tapi tidak kelihatan. Pergeseran kepercayaan kepada Tuhan, itu adalah fenomena yang terjadi yang tidak terlihat. Pergeseran antara relationship, hubungan dengan Tuhan. Pergeseran antara loyalitas di dalam pelayanan kepada Tuhan, pengorbanan di dalam pelayanan kepada Tuhan. Ini terjadi pergeseran. Sehingga saudara kalau lihat semangat untuk melayani sebelum COVID, sebelum fenomena-fenomena ini terjadi, dengan semangat dalam pelayanan ketika fenomena-fenomena ini terjadi, ada sedikit berbeda. Mengapa berbeda? Karena terjadi pergeseran ini, karena ada fenomena ini yang terjadi. Ini disebabkan karena ada tidak sedikit orang-orang Kristen yang hari-hari ini akhirnya menyerah, putus asa, kecewa dengan situasi-situasi, bertanya di mana Tuhan, di mana pertolongan Tuhan, berdoa dan berdoa, namun tidak menemukan jawaban. Akhirnya putus asa, kecewa, dan akhirnya menyerah. Itu sebabnya Tuhan taruh ini di dalam hati saya, bahwa Tuhan mau kita, jemaat Kristus, adalah jemaat yang tidak menyerah dengan situasi. Amin. Kita adalah jemaat yang tidak menyerah, dan Tuhan menginginkan itu. Mengapa demikian? Saudara, orang yang tidak menyerah adalah orang yang akan melihat level berikutnya. Amin. Orang yang tetap bertahan dan tidak menyerah akan melihat level berikutnya. Saudara, menyerah ini adalah sesuatu yang berbahaya. Mengapa saya katakan berbahaya? Karena menyerah, ketika kita menyerah, seolah-olah sepertinya kita ini lega, sepertinya plong gitu. Kenapa? Karena tidak ada tanggung jawab lagi, tidak ada lagi yang dikerjakan. Sudah kita menyerah, kita rasanya plong. Tetapi plong itu hanya sementara. Karena pada ending di ujungnya nanti kita akan berpikir, kenapa pada saat itu saya tidak bertahan? Karena orang-orang yang tidak menyerah, yang bersama-sama dengan kita pada saat itu, mereka ada di level berikutnya. Mereka ada di level yang lebih tinggi dari level kehidupan kita. Saudara, ini yang dibisikkan oleh kuasa iblis. Makanya tadi lagu tadi, patahkan kuasa iblis, kalahkan dengan nama Yesus, kita kalahkan kuasa iblis. Ini yang dibisikkan oleh iblis. Sudahlah, Tuhan tidak tolong, menyerah. Sudahlah, customer tidak datang, menyerahlah. Berhenti percaya sama Tuhan. Sudahlah, hidupmu begitu-begitu saja, menyerahlah. Ini yang dibisikkan oleh iblis. Untuk supaya apa? Untuk membawa kita seolah-olah kita plong. Oke, sudah tidak ada tanggung jawab. Namun, kelegaan sama sekali bukan kebebasan. Kelegaan sama sekali bukan kemerdekaan. Karena kemerdekaan yang sejati akan mengangkat kita naik. Tetapi rasa kelegaan yang sementara itu akan membuat kita semakin menurun dan semakin jauh dari Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 6. Ayat ini ke-7 dan ayat ini ke-8. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara akan mengikutinya. Di sana dikatakan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Bapak Ibu Saudara, kalau baca terus sampai di ayatnya ke-10, Tuhan Allah mengingatkan kepada bangsa Israel tentang proses bagaimana Tuhan Allah menolong bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Nah saudara, seperti yang saya katakan tadi, kita tidak boleh menyerah. So sekarang kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita tidak menyerah. Karena menyerah berbahaya, itu sebabnya kita tidak boleh menyerah, karena menyerah bukan pilihan. Bagaimana caranya supaya kita tidak menyerah? Bagi yang pertama saudara, kita lihat firman Tuhan. Orang Midian menguasai bangsa Israel pada saat itu. Ketika orang Midian menguasai bangsa Israel, apapun yang diusahakan oleh bangsa Israel, apapun yang ditanam oleh bangsa Israel, itu diambil oleh orang Midian. Jadi hasil dari usaha bangsa Israel itu tidak dinikmati oleh bangsa Israel, melainkan itu dinikmati oleh orang Midian. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Saudara bisa lihat di ayatnya yang pertama. Di ayatnya yang pertama di sana dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Rupanya mereka bisa ada di bawah penguasaan orang Midian karena bangsa Israel ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-10, di sana menjelaskan bahwa yang jahat itu adalah bangsa Israel itu menyembah Allahnya orang Amori. Itu sebabnya Tuhan bilang, oke, saya akan mengutus nabi, namun ingat ini baik-baik, kamu jangan menyembah Allah orang Amori. Saudara, bangsa Israel melakukan apa yang jahat. Ketika mereka datang dan berseru kepada Tuhan, yang Tuhan katakan kepada mereka adalah, ingatlah, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara, kalau baca perjanjian lama, saudara akan menemukan pernyataan ini. Dan pernyataan ini di dalam perjanjian lama adalah pernyataan ikonik. Yang saudara kalau lihat bangsa Israel ketika melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Tuhan menyerahkan mereka, Tuhan menghukum mereka. Ketika mereka mau kembali, Tuhan akan mengingatkan mereka dengan pernyataan ini. Ingat, akulah Tuhan Allahmu yang membawa keluar dari tanah Mesir, yang membawa keluar dari rumah perbudakan. Saudara, kenapa Tuhan mengingatkan ini? Karena ini adalah peristiwa yang luar biasa bagi bangsa Israel, di mana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan yang begitu lama di Mesir. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel itu keluar, menyeberang laut ke Berau, kemudian puji-pujian dan nyanyian dinaikkan dan mereka katakan hari ini adalah hari penyelamatan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, ketika Tuhan mengingatkan bangsa Israel tentang peristiwa ini, sebenarnya Tuhan sedang menyatakan, sebenarnya Tuhan sedang menyampaikan kepada bangsa Israel betapa berkuasanya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan bagi bangsa Israel. Sehingga Tuhan mampu, Tuhan sanggup, Tuhan terlalu bisa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Saudara, yang menjadi poin di sini adalah Tuhan mengingatkan mereka tentang hari penyelamatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi hal-hal yang begitu luar biasa dalam hidup kita, fenomena-fenomena yang kemudian membuat kita, aduh ini bagaimana ya? Apakah ada pertolongan atau tidak? Bagaimana dengan bisnis saya? Bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan pendidikan saya? Bagaimana dengan masa depan saya? Ketika kita bertanya-tanya dan lalu kemudian kita mulai berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mengingatkan kita tentang hari di mana Tuhan menyelamatkan kita. Ketika kita khawatir, ingatlah bagaimana Tuhan telah menolong kita dulu. Ketika kita melewati peristiwa yang begitu luar biasa, namun Tuhan selamatkan kita. Ingat itu, bahwa Tuhan mampu lakukan di saat ini. Ketika kita melewati peristiwa masa-masa kritis yang dahsyat luar biasa, ingatlah bagaimana Tuhan telah menolong kita dulu. Dia Tuhan yang tidak berubah, yang akan mengerjakan pekerjaannya yang sempurna di masa ini. Amin. Saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, kita ini berada seperti ini. Ini perjanjian lama, perjanjian baru, dan kita ada di sini. Jadi saudara, ketika kita melihat konteks ini, kita akan melihat konteks ini dari kacamata perjanjian baru. Mengapa? Karena kita hidup setelah perjanjian baru itu. Ketika kita melihat konteks ini, ketika kita melihat hari penyelamatan Tuhan dari kacamata perjanjian baru, maka kita akan melihat hari penyelamatan Tuhan adalah hari di mana Kristus Yesus Tuhan menggantungkan dirinya di atas kayu salib, dan di atas salib itu dia katakan, sudah selesai. Itu adalah hari di mana Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Segala kutuk, dosa, kelemahan, belenggu, apapun itu yang mengikat dunia hari-hari ini, di dalam Kristus kita telah bebas. Amin. Itu sebabnya Tuhan mau kita dalam melewati fenomena-fenomena ini, peristiwa-peristiwa yang luar biasa ini, jangan menyerah, karena Kristus telah menyelesaikannya bagi kita. Amin. Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib adalah titik awal kita memulai perjalanan bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kita melewati perjalanan ini, kita melewati fenomena-fenomena yang menakutkan mungkin, atau yang membahayakan mungkin bagi kita, Kristus dan pengorbanannya akan menjadi pemandangan yang indah bagi kita, pemandangan yang memberikan kita kelegaan untuk melewati setiap situasi-situasi. Jadi ketika melewati masa sulit, ingat Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib. Dia telah menyelesaikannya bagi kita, dan kalau Dia telah menyelesaikannya bagi kita, maka kita diberikan kemampuan untuk melewati setiap perkara demi perkara dalam hidup kita. Amin.
Kita menjadi jemaat QC yang mengatakan seperti Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Di dalam Kristus yang telah menyelesaikan segala sesuatunya bagiku. Itu sebabnya tidak ada baik kelaparan, baik maut, baik apapun itu tidak akan pernah untuk menjatuhkan saya, melemahkan saya, karena Kristus telah menyelesaikannya bagiku. Saudara, yang pertama adalah ingat hari penyelamatan kita. Ketika kita mau menyerah, ingat hari penyelamatan kita. Oh, Kristus sudah menyelamatkan saya. Kalau Kristus sudah menyelamatkan saya, maka saya jangan menyerah. Kemudian bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami. Nah ini dia. Ini kan pernyataan apa ya? Pertanyaan sejuta umat. Ya? Jika Tuhan menyertai kami, ya kan? Ini kemudian karena bangsa Israel mau dilepaskan, kemudian Tuhan memakai Gideon, mengangkat dia sebagai seorang hakim untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon, malaikat Tuhan datang dengan pernyataan label yang sangat luar biasa, tapi nanti akan kita bahas. Gideon kemudian mulai berkata kepada malaikat Tuhan, Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, bisa dikatakan, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ini kan pernyataan sejuta umat. Tuhan, jika Tuhan itu penyembuh, mengapa saya sakit? Tuhan, jika Tuhan itu maha kuasa, mengapa saya mengalami titik yang paling rendah dalam hidup saya? Tuhan, jika Engkau mampu dan sanggup untuk menyelamatkan keluarga saya, mengapa keluarga saya sampai hari ini belum diselamatkan? Ini kan pernyataan sejuta umat. Pernyataan yang mempertanyakan di mana Tuhan dan di mana keberadaannya. Dan ini adalah pernyataan yang sangat hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Kalau mulai ada dalam pikiran mulai mempertanyakan Tuhan dan kuasanya, saudara cepat lawan itu. Karena itu adalah pernyataan yang berbahaya. Itu adalah ciri-ciri dari orang yang mau menyerah, mulai mempertanyakan di mana Tuhan dan keberadaannya. Saudara, selanjutnya Gideon ini kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, ketika Tuhan katakan kepada dia bahwa aku akan mengutus engkau untuk menyelamatkan bangsa Israel, Gideon kemudian bilang, saya? Kenapa saya? Bagus ya dia bertanya seperti itu. Tuhan bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Tapi kemudian dia bilang, iya. Lalu Gideon ini bertanya, mulai bertanya, Tuhan, saya ini kan yang paling muda dari kaum saya, dan kaum saya itu kan kaum yang paling kecil dari suku Manasye. Kenapa saya, Tuhan? Kan masih ada banyak itu saudara-saudara dong yang badan lebih bagus, yang lebih kekal, yang lebih jago, yang lebih hebat. Kenapa tidak mereka saja? Kenapa saya? Dia merasa apa? Insecure dengan dirinya. Dia merasa, wow, saya tidak mungkin. Kok bisa Tuhan pilih saya begitu? Dia mulai mempertanyakan Tuhan. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Ketika Tuhan mulai meyakinkan dia, pergi, aku menyertai engkau. Yang dikatakan Tuhan, jika saya mendapatkan kasih karunia, ini masih mau ini dengan Tuhan. Tuhan, jika saya mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, berikan saya tanda. Masih sampai begitu. Lalu kemudian Tuhan memberikan tanda. Dan di ending cerita ini kita akan mengetahui bahwa Gideon adalah orang yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan orang Midian, dan tentara Midian semua dibunuh habis, dan dia dipakai. Saudara, Gideon berpikir bahwa dia berada pada batas atau titik paling mustahil dalam hidupnya. Tidak mungkin dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Makanya dia bertanya, dia berargumen sama Tuhan. Tetapi yang Tuhan lakukan justru berbeda. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin saya untuk poin yang kedua ini adalah Tuhan mau bahkan sampai pada titik-titik mustahil dalam hidup kita, kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan sampai kita katakan, Tuhan tidak mungkin. Tuhan tidak mungkin. Tidak mungkin bisa Tuhan. Secara medis, secara biologis, secara hitung-hitung matematika, tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Tapi Tuhan mau. Please, percaya saja sama Dia. Percaya. Karena Dia adalah Tuhan yang dapat dipercaya.
bahkan sampai batas-batas kemustahilan. Percaya kepada Tuhan. Jangan menyerah, percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara tentang percaya kepada Tuhan, kita berbicara tentang iman. Banyak orang memaknai iman sebagai sesuatu hal yang luar biasa, supranatural, dan ketika berbicara tentang iman itu kita akan terbawa kepada yang lumpuh disembuhkan, yang mati dibangkitkan, bisu berbicara, tuli mendengar, dan lain sebagainya. Tapi saudara, iman itu juga adalah berbicara tentang hal-hal yang bersifat sederhana. Jadi ketika saya iman itu bisa saja seperti ini. Ketika saya sakit, saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan sembuhkan saya, dan saya sembuh. Itu bisa iman. Tetapi iman itu juga bisa berbicara tentang ketika saya sakit, saya berdoa kepada Tuhan agar saya sembuh, namun saya tidak sembuh. Tapi istri dan anak saya tetap sehat, biaya kehidupan mereka tetap tercukupi. Itu juga adalah iman. Iman itu juga bisa berbicara tentang seorang istri yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamatkan suami saya. Suami saya sedang sakit dan parah, Tuhan selamatkan. Iman bisa berbicara tentang Tuhan menyelamatkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan dia. Tapi iman juga bisa berbicara tentang kekuatan kepada ibu ini, sang istri ini, untuk menurunkan mayat suaminya di liang kubur. Mengapa demikian? Karena iman itu didasarkan bukan kepada situasi. Iman bukan didasarkan kepada situasi. Situasi berupa dia beriman, bukan. Tapi iman itu didasarkan kepada Tuhan dan karakter. Dimana ketika situasi tidak berubah, kita tetap percaya Tuhan adalah penyembuh kita. Ketika situasi sama sekali tidak terjadi seperti yang kita doakan, yang kita inginkan, kita tetap percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas alam semesta. Amin. Kenapa? Karena Tuhan bekerja di dalam kekayaan kemuliaan-Nya. Saudara, Roma katakan kekayaan kemuliaan-Nya. Jadi kalau kekayaan kemuliaan-Nya, berarti Tuhan itu terlalu punya banyak cara untuk menolong kita. Bahkan sampai yang tidak ada dalam pikiran kita, Tuhan punya caranya. Dan kadang-kadang kita tidak paham. Ini yang kami bicarakan dengan Bapak Gembala, Mama Gembala, kakak hamba, Kak Waya, bahwa nanti baru kita akan tahu. Sekarang memang kita tidak tahu, tapi nanti baru akan kita tahu. Oh iya, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu baik dan buruk itu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau sesuatu tidak terjadi seperti yang kita inginkan, please jangan protes sama Tuhan. Tuhan punya sesuatu yang lebih baik dari yang kita pikirkan. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan sampai pada titik yang paling mustahil, tetap percaya Tuhan ada di sana. Bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman, kalau di dalam bahasa Inggris death of shadow, dalam bayang-bayang maut sekalipun, keluarga kita, rekan kita, sahabat kita, siapapun tidak ada di sana. Satu-satunya pribadi yang ada di sini adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita dan selalu bersama-sama dengan kita. Dan Dia mau kita ketika ada dalam lembah bayang maut sekalipun, kita percaya bahwa Dia punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, bagian yang berikutnya, Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang apa? Gagah berani. Saudara lihat ini, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa konsep Gideon tentang dirinya, tentang latar belakangnya, dia itu memiliki dia pesimis, kurang percaya diri karena dia berpikir saya masih muda, suku kaum yang paling kecil dari suku Manasye dan tidak mungkin. Dia merasa insecure karena latar belakangnya, bahkan dia merasa insecure dengan dirinya. Ya. Tapi saudara, ini adalah sesuatu yang bertolak belakang. Dimana ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, malaikat Tuhan itu datang dengan label. Di label itu pahlawan yang gagah berani.
Halo pahlawan yang gagah berani. Nah ini Gideon belum punya label nih. Dia tidak tahu siapa dia. Dia tidak tahu potensi yang ada dalam dirinya. Dia tidak tahu kemampuan apa yang ada dalam dirinya. Malaikat Tuhan datang dengan label pahlawan yang gagah berani. Terus kemudian datang, halo pahlawan yang gagah berani. Dia katakan, saya, kenapa jika engkau menyertai kami? Kenapa semua musibah ini terjadi? Semua ini menimpa kami. Tetapi kemudian Tuhan menguatkan dia. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa memimpin bangsa Israel untuk menang atas dunia. Saudara, yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak terlalu tahu banyak tentang diri kita. Kita bahkan jauh dari pengetahuan tentang diri kita. Dan satu-satunya yang paling memahami kita, satu-satunya yang paling mengerti tentang diri kita, tentang kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri kita adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Sang Pencipta. Tuhan adalah Sang Desainer itu. Jadi kita adalah desain-desainnya Tuhan, yang didesain oleh Tuhan. Kita didesain oleh Tuhan. Dan Tuhan tahu siapa kita. Bahkan Tuhan sadar kenapa Tuhan menempatkan kita di suku kita masing-masing. Tuhan sadar kenapa Tuhan menempatkan kita di keluarga kita masing-masing. Bahkan dalam jalan-jalan hidup kita pun itu ditentukan oleh Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita. Bahkan sampai pada titik-titik yang tidak kita ketahui tentang diri kita. Kadang-kadang konsep tentang diri kita merasa rendah diri karena latar belakang kita mungkin. Kadang-kadang kita merasa rendah diri karena keluarga kita mungkin. Keluarga saya tidak sekaya dia. Atau mungkin kita merasa rendah diri karena bentuk tubuh. Kenapa saya hitam ya? Atau berdiri di depan kaca, coba hidung agak mancung sedikit. Gini, ini bagus, lebih ganteng. Atau kenapa rambut saya tidak keriting ya? Bagus itu kayak Pak Ciko yang dilakukan. Kadang-kadang kita tidak merasa tidak menerima diri kita. Kita merasa insecure dengan diri kita. Karena ada sesuatu yang tidak kita terima. Kita merasa coba jadinya seperti ini. Bahkan bukan hanya diri kita, keluarga kita, bahkan latar belakang kita pun juga bisa mempengaruhi. Tapi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan ketika mendesain kita, Tuhan telah menempatkan, Tuhan telah menetapkan kita dengan label yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Untuk itu saya mau katakan bagi kita semua bahwa Tuhan sedang menyiapkan kita sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang siap untuk menghadapi berbagai fenomena-fenomena yang terjadi, siap untuk menghadapi berbagai situasi-situasi yang terjadi, sehingga ketika situasi-situasi yang berbahaya itu datang, kita bukan duduk dan menangis, tetapi kita mengacungkan dada sebagai seorang pahlawan dan siap untuk menghadapi. Mengapa? Karena Tuhan mendesain kita sebagai pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang siap untuk menghadapi berbagai medan perjalanan hidup kita. Amin. Kalau Tuhan yang mendesain kita dan Dia bersama dengan kita, siapa yang dapat melawan kita? Bapak Ibu Saudara, terkadang memang kita lebih fokus kepada apa yang ada di luar kita. Istilah yang umum terjadi adalah rumput tetangga kelihatannya biasanya lebih subur. Ketika masuk di rumput tetangga, rupanya kering, cuma bagian depannya saja yang subur. Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan itu unik, Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu Saudara ingat peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Masih ingat? Ketika murid-muridnya suruh Tuhan Yesus juga, Tuhan suruh mereka pulang aja. Tapi Tuhan, kamu yang harus beri makan. Murid-muridnya bertanya, Tuhan bagaimana kami memberi makan? Ini sudah gelap, tidak ada toko yang buka, bagaimana kami beri makan? Yang Tuhan katakan apa? Apa yang ada pada ini? Makanan apa yang ada pada ini? Tuhan berfokus bukan kepada toko. Oke, kalau gitu ada uang kalian beli, tidak tentang apa yang ada pada ini. Yang ada pada murid-murid pada saat itu dipakai Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang. Saudara berhenti untuk fokus kepada orang lain karena Tuhan sedang fokus kepada diri kita. Serahkanlah diri kita kepada Tuhan dan biarkanlah diri kita dipakai oleh Tuhan. Karena ketika kita dipakai oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana perkara Tuhan
yang terjadi dalam hidup kita, bagaimana hidup kita memberkati banyak orang. Ini statement yang sangat luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang katakan begini, yang kecil ketika bermitra dengan Tuhan akan menjadi luar biasa. Yang biasa bagi kita ketika bermitra dengan Tuhan akan menjadi hal yang sangat luar biasa, memberkati banyak. Saudara, itu sebabnya jangan insecure dengan diri kita, jangan insecure dengan keluarga, jangan insecure dengan bisnis. Bisnis saya masih kecil, tidak seperti itu. Jangan. Tuhan mau pakai itu untuk memberkati banyak, lebih banyak lagi orang. Jangan merasa insecure, saya cuma sekolah di STT. Ada teman-teman yang lain di sekolah di hukum, di PDN, jangan insecure. Tuhan mau pakai untuk memberkati lebih banyak lagi orang. Bapak Ibu Saudara, dan yang terakhir, yang paling saya keempat dan ini yang terakhir. Saudara, di ayatnya yang ke-19 di sana dikatakan masuklah Gideon. Artinya Gideon melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, ini seperti kontra. Ayat pertama memberikan informasi kepada kita bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi di ayat 19 memberikan informasi kepada kita bahwa Gideon melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sudah ingat hari penyelamatan Tuhan, kalau kita sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, kalau kita sudah lihat diri kita dari apa yang Tuhan lihat, yang berikutnya adalah lakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan. Bangsa Israel masalahnya cuma satu, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mereka melakukan apa yang Tuhan tidak perintahkan. Masalahnya itu membuat mereka jatuh ke dalam berbagai macam hal yang akhirnya membuat mereka sadar bahwa mereka tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah perkataan Tuhan yang sangat luar biasa, dan ini dibagikan setiap hari di dalam grup. Mama Gembala sudah membagikan setiap hari untuk mendengarkan, bahkan Bapak Ibu Saudara bisa membaca. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan. Kalau firman Tuhan adalah perkataan Tuhan, maka firman itu berkuasa. Saudara coba lihat kejadian, bagaimana Allah menjadikan segala sesuatu itu dari perkataan, dari firman. Firman sangat berkuasa dan sangat punya pengaruh yang luar biasa. Namun kita tidak akan menjadi apa-apa jika firman yang luar biasa itu tidak masuk dalam hidup kita. Kita tidak akan jadi apa. Firman tetap luar biasa, kita tetap Kristen. Tapi kalau firman tidak masuk dalam hidup kita akan biasa-biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, menyiapkan waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan, dengar apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan, adalah peristiwa, adalah kesempatan yang paling istimewa, kesempatan yang paling berharga yang bisa kita lakukan, di mana kita mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, dan kemudian kita melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Saudara, ketika kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita, saya percaya, saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu akan membawa kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Dia akan membawa kita dari satu tanda heran kepada tanda heran yang lain, dari satu perbuatan Tuhan kepada perbuatan Tuhan yang lain. Dan orang-orang yang hidupnya karena firman akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, apapun situasi dan keadaan kita, jangan menyerah. Ingat, hari penyelamatan kita, Kristus tergantung di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Percayalah kepada Yesus Tuhan kita, bahkan sampai pada titik-titik paling mustahil dalam hidup. Lihat diri kita dari apa yang Tuhan lihat. Dan yang terakhir, lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Maka itu akan membawa kita dari satu level kepada level yang lain, dari satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur karena kebaikan dan anugerah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersama-sama Tuhan pada siang hari ini mengambil komitmen untuk tidak menyerah. Kalau kami hari ini melihat banyak pengusaha-pengusaha yang akhirnya menjual barang-barang milik mereka, kalau hari ini kami melihat banyak hamba Tuhan yang akhirnya
jemaat Yesus memilih untuk tidak menyerah. Kami mau percaya. Kami mau percaya kepada Tuhan. Dan ingat akan penyelamatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami mau percaya bahkan sampai kepada titik paling mustahil dalam hidup kami. Kami mau lihat diri kami dari apa yang Tuhan lihat. Karena apa yang Tuhan lihat selalu baik dan benar. Dan kami mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan sampai di dalam api pun kalau kau suruh kami melangkah, kami akan melangkah. Terima kasih, terima kasih. Ini doa kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Jangan menyerah dengan hidup ini, karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Bapak Ibu, bagi kita yang rindu memberikan persembahan perpuluhan untuk minggu depan, awal bulan, ada amplop-amplop di belakang, bisa diambil supaya awal bulan bisa dibawa kembali. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi kita. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan satu ayat bagi kita di dalam pertama Tawarik 29 ayat 9. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Waktu kita memberikan persembahan, kita memberikan dengan kerelaan hati dan penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Yesus, kami sangat percaya Engkau mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tanpa batas di dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala hal yang baik yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang sangat menguatkan kami, menolong kami untuk tidak menyerah dengan hidup kami, Tuhan. Pegang tangan kami masing-masing, berjalan bersama-sama dengan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami umat-Mu siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kami minta di dalam nama Yesus, biarlah berkat daripada Tuhan melimpah atas kehidupan kami, memberkati kami 30, 60, bahkan 100 kali ganda di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, berkati usaha, pekerjaan, bisnis, pendidikan umat-Mu di dalam nama Yesus. Kami tahu ketika kami memberi, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan akan memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi bagi-Mu di dalam nama Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Yuk kita tahu persembahan dan jangan di antara kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan.
Kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah hari ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Mazmur 34 ayat 16 berkata, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong." Datang dan alamilah kuasa Tuhan dalam ibadah Praise and Worship yang dilaksanakan setiap hari Kamis, jam 7 malam melalui Zoom Meeting. Bagi yang berjiwa muda, bergabunglah bersama Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah youth yang dilaksanakan pada hari Sabtu, jam 7 malam secara onsite. Hadirilah ibadah UC Kids dan UC Teens yang dilaksanakan pada jam 10 pagi melalui Zoom Meeting. Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap minggu, jam 12.30 di lantai 3 Gedung B Jalan Domba nomor 18. Bagi yang membutuhkan informasi pastoral serta informasi-informasi yang lainnya, dapat menghubungi nomor telepon berikut ini. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan, dapat melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Demikian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siang hari ini, Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang hebat. Kasih-Mu tak tertandingi, Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahkan sampai hari ini kami masih ada. Kami hadir di bait Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan kami telah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa semua karena kasih karunia-Nya bagi kami. Tuhan,
Tak ada yang dapat kami balas, tak ada yang dapat kami berikan untuk dapat membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Selain hari ini, kami datang memuji dan menyembah Tuhan, dan kami berdoa biarlah apa yang kami berbuat sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat musik di dalam tangan Tuhan, baik yang hadir hari ini maupun tidak sempat hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan menaungi umat-Mu, menjaga mereka dan menyertai mereka. Percaya mereka yang dalam kondisi sakit, Tuhan kami berdoa Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Jika mereka sedang di dalam lemah iman, Tuhan Engkau kuatkan mereka. Jika saat ini mereka sedang bergumul dengan keluarga, usaha, pekerjaan, bisnis mereka, kami percaya bahwa Tuhan punya jawaban dan solusi dalam kehidupan mereka. Tuhan mampu membuka jalan yang terbaik untuk memberkati umat-Mu. Dan kami berdoa Bapa, biarlah kiranya Tuhan akan menyertai umat-Mu kemanapun mereka pergi, dan biarlah apa yang mereka lakukan Engkau Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkat kuat tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, pencipta segala yang ada, kasih yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan oleh urapan kuasa penghiburan di dalam Tuhan Yesus turut memberkati engkau, keluargamu, anak cucumu, memberkati pekerjaan usaha bisnismu, studimu, pelayananmu, kesehatanmu, keuanganmu, relasimu, dan apapun yang engkau kerjakan di dalam tangan Tuhan, Tuhan menyertai dan membuat engkau berhasil mulai saat ini sampai Kristus Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima berkatnya, mari dengan iman katakan amin.